Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabatku yang saya banggakan dan cintai. Salam kenal, selamat berjumpa dengan saya Deddy Suparman, fasilitator pelatihan kepemimpinan pengawas. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan strategi pembelajaran manajemen pengawasan sebagai salah satu mata pelatihan Agenda 3, pelatihan kepemimpinan pengawas. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut kemampuannya bagaimana memimpin orang-orang yang dipimpinnya, namun juga seorang pemimpin diharapkan juga mampu menginspirasi orang-orang yang dipimpinnya demi tercapainya tujuan organisasi. John Quincy Adams, Presiden Amerika Serikat ke-6, pernah mengatakan bahwa jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, berlaku lebih, dan menjadi lebih, maka kamu adalah pemimpin. Jadi dengan demikian, seorang pemimpin pada saat yang bersamaan bagaimana memiliki kemampuan memimpin orang-orang yang dipimpinnya, juga harus mampu bagaimana menginspirasi orang-orang yang dipimpinnya tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Apa sebenarnya yang ingin dibangun dalam pelatihan kepemimpinan pengawas? Kompetensi apa yang ingin dibangun dalam pelatihan kepemimpinan pengawas? Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019, bahwa kompetensi yang ingin dibangun adalah kompetensi kepemimpinan pelayanan untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas pelayanan. Dalam konteks ini, maka dalam struktur kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas terdapat 3 agenda yang akan menjadi substansi dalam proses pembelajaran di pelatihan kepemimpinan pengawas. Agenda pertama yaitu tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda kedua, kepemimpinan pelayanan. Dan agenda ketiga, pengendalian pekerjaan. Dalam konteks ini, kita akan fokus pada agenda 3, khususnya pada mata pelatihan manajemen pengawasan. Apa saja materi-materi yang ada dalam manajemen pengawasan dan seperti apa kedudukannya setiap materi tersebut? Yang pertama, bahwa dalam konteks pembelajaran manajemen pengawasan ada 7 materi yang menjadi substansi dalam proses pembelajaran manajemen pengawasan. Yang pertama terkait dengan manajemen atau konsepsi manajemen, yang kedua terkait dengan konsepsi pengawasan, yang ketiga bagaimana peserta memahami manajemen pengawasan secara utuh, yang keempat terkait dengan kebijakan dan tujuan serta penerapan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. Yang kelima, kemampuan memahami tentang tugas dan perkembangan paradigma APIP. Yang keenam, terkait dengan materi pemantauan hasil pengawasan. Yang ketujuh, terkait dengan materi tentang bentuk dan mekanisme pembinaan dan pengawasan pada pemerintah daerah. Ketujuh materi tersebut menjadi substansi dari mata pelatihan manajemen pengawasan. Bagaimana keterkaitan antara mata pelatihan manajemen pengawasan pada struktur kurikulum agenda 3 dengan struktur kurikulum agenda 1 dan 2? Kalau kita lihat dalam konteks struktur kurikulum, maka dalam agenda 1 terkait dengan kepemimpinan Pancasila dan bela negara, maka pada agenda 1 difokuskan peserta kepada pembekalan pemahaman terhadap nilai-nilai integritas dan etika serta bela negara. Jadi pada agenda 1 difokuskan untuk membangun nilai-nilai integritas, etika, dan bela negara. Dan pada agenda 2, konsentrasi pembekalannya, peserta diharapkan mampu memahami konsep filosofis kepemimpinan pelayanan dengan kemampuan mendiagnosa organisasi, bagaimana berpikir kreatif, membangun sebuah tim, dan mengaplikasikan kepemimpinan melayani services. Dan pada agenda 3, khususnya manajemen pengawasan, disinilah
peserta dibekali dengan kemampuan teknis melalui pemahaman dan penerapan konsepsi dan substansi manajemen pengawasan dengan 7 materi pokok yang ada di dalamnya. Jadi dengan demikian di agenda 1 nilai-nilai yang ditanamkan, di agenda 2 bagaimana konstruksi pemahaman konsep dan filosofis kepemimpinan pelayanan itu terbangun, dan di agenda 3 khususnya pada mata pelatihan manajemen pengawasan bagaimana kompetensi peserta secara teknis itu dibangun sehingga mampu menerapkan manajemen pengawasan dalam konteks kepemimpinan pelayanan. Lalu strategi apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran manajemen pengawasan kali ini? Dalam kesempatan ini saya akan menerapkan strategi voter strategi dengan 3 prinsip utama di dalamnya. Yang pertama adalah fokus, bagaimana fasilitator itu harus fokus kepada substansi yang akan diajarkan atau materi-materi yang akan diajarkan sehingga tujuan pembelajaran itu dapat terwujud atau terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Beragam teknik, metode boleh saja beragam, namun bukan menjadi fokus dari strategi pembelajarannya. Metode beragam, cara beragam, tapi fokusnya kepada substansi yang akan diajarkan. Yang kedua, optimis. Bagaimana fasilitator membangun nilai-nilai optimisme kepada peserta sehingga proses pembelajaran menjadi dinamis dan tujuan atau kompetensi yang dibangun dalam proses pembelajaran dapat terwujud. Dan yang prinsip ketiga adalah terbuka. Bagaimana fasilitator mampu memberikan ruang kepada setiap peserta untuk menyampaikan ide, gagasan, dan beragam pengalaman sebagai bentuk atau referensi-referensi pendukung lainnya guna memudahkan proses implementasinya di lapangan. Tahapan-tahapan apa dalam proses pembelajaran ini yang akan dilakukan? Ada 3 tahapan inti dalam proses pembelajaran ini. Tahapan pertama yaitu pendahuluan. Dalam tahapan ini bagaimana memberi salam pembuka, memperkenalkan diri, menciptakan suasana kelas kondusif dan nyaman, serta menyampaikan tujuan pembelajaran secara umum. Dan tahap kedua, ini adalah tahapan inti, adalah menyajikan materi-materi yang ada dalam rancang bangun struktur pembelajaran manajemen pengawasan. Mulai dari manajemen pengawasan, menyampaikan SPIP, API, pemantauan hasil pengawasan, serta pembinaan dan pengawasan pada pemerintah daerah. Dan tahap ketiga adalah penutup, mengakhiri pembelajaran dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada peserta. Untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta dalam mengikuti proses pembelajaran ini, tentu diperlukan tools atau metode cara mengevaluasi peserta. Ada 2 metode yang akan digunakan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Model pertama atau metode pertama adalah dengan pendekatan pretest dan posttest. Dan yang kedua, pendekatan kualitatif. Bagaimana fasilitator melihat keaktifan peserta dalam memperhatikan paparan fasilitator, keterlibatan dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, serta ide-ide gagasan dari peserta. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita mulailah dengan apa yang benar, bukan dengan apa yang bisa diterima. Franz Kafka, penulis berkebangsaan Jerman. Demikian, terima kasih. Saya Dedi Suparman. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.